Hari ini tim Roda Kemudi kembali ke dealer Wuling di Pangeran Jayakarta untuk mereview sebuah mobil yang sebetulnya bulan lalu baru kami review, tapi tipe lamanya. Karena di akhir bulan Maret 2021 ini keluar tipe barunya, yaitu adalah sebuah Wuling Almas tipe RS 2021 dengan cukup banyak perubahan, terutama di eksterior dan juga di sistem safety dan comfortability-nya. Apa saja sebetulnya yang berubah dari mobil ini? Kita akan lihat sama-sama. Perubahan pertama yang paling nampak dari Wuling Almas RS ini pastinya adalah dari sisi eksterior, di mana kita bisa lihat fasianya berubah secara total. Dia dilengkapi dengan grill yang lebih sporty dan juga add-on untuk menambah kesan sportinya di bagian bawah, serta aksen black piano di atas dan di bagian agak bawah sini. Sedangkan di tengah dia ada list berwarna merah, lagi-lagi untuk menambah kesan sportinya. Sedangkan emblem RS di depan, di mana kita juga jadi teringat akan sebuah mobil merek lain yang juga menggunakan kode RS ya untuk tipe tertingginya, yaitu adalah Honda City, Jazz maupun Mobilio tipe RS. Tapi ya it's okay, hanya kesamaan nama saja. Kemudian di bagian atas dia sekarang sudah diberikan warna hitam, sehingga secara keseluruhan Wuling Almas RS ini bisa dikatakan two-tone atas dan bawah. Sedangkan di bagian bawah di samping yang berbeda hanya peleknya menggunakan desain terbaru dari Wuling, tetap menggunakan two-tone dan bannya juga 17 inch, GT radial juga ya 215 60 ring 17. Sedangkan di bagian belakang dia betul-betul mengalami ubahan dari atas sampai ke bawah. Kalau di atas mungkin hanya warnanya saja yang berubah, tapi desain tail light di sini dia berubah dibandingkan dengan tipe yang lama. Lalu dengan aksen, lagi-lagi dengan aksen black piano di bawah logo Wulingnya, menambah kesan sporty. Dan juga untuk bagian bawahnya di bumpernya sini, dia sudah berubah atau di-upgrade dari yang sebelumnya. Hanya saja satu hal, untuk mufflernya, dia tidak menggunakan cutter muffler yang lebih sporty ya, mungkin yang bisa lebih menyesuaikan dengan keseluruhan dari desain Wuling RS ini, Almas RS ini. Cukup disayangkan, tapi saya rasa nggak terlalu seberapa ya untuk mengganti muffler cutter menjadi lebih sporty. Sedangkan untuk di bagian bagasinya sendiri, tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Wuling untuk Almas tipe RS ini, sehingga memang fungsi dan fiturnya sama persis dengan Wuling Almas 7-seater eksklusif yang kami bahas di review sebelumnya. Silahkan cek video yang sebelumnya. Kita sekarang akan bahas apa saja yang dia miliki yang memang dia tonjolkan, yaitu adalah safety dan comfortability-nya yang sudah di-upgrade. Apa saja? Kita lihat sama-sama. Duduk di bagian dalam Wuling Almas RS ini, tidak ada yang berubah dari Almas tipe eksklusif sebelumnya tahun 2020 ya. Karena memang pada dasarnya semua sama. Yang berbeda adalah dari sistem, di mana tipe RS 2021 ini dia dilengkapi dengan ADAS dan IOV. Jadi dua hal ini yang memang ditekankan oleh Wuling di RS. ADAS sendiri adalah Active Driver Assist System yang fungsinya membantu pengendara supaya lebih aman dan nyaman ketika berkendara, sedangkan IOV atau Internet of Vehicle itu sebuah sistem yang disiapkan oleh Wuling di Indonesia untuk mengetahui lokasi kendaraan, kemudian pengingat servis dan lain-lain, serta bisa juga untuk menyalakan kendaraan. Saat ini kebetulan belum tersedia ya di Indonesia, hanya saja kita bisa lihat kalau di App Store, di sini dia sudah ada yang namanya My Wuling Plus. Ketika kita buka, maka dia akan meminta kita untuk register terlebih dahulu supaya kita bisa menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Yang sayangnya, karena memang saya belum menggunakan Wuling, saya belum bisa buka. Tapi nanti, ketika sudah dilengkapi oleh Wuling Indonesia, maka dia akan bisa memberi fitur-fitur yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan segera ada ya. Nah, untuk ADAS-nya sendiri apa saja? Tipe ini tipe tertinggi sehingga ADAS-nya juga paling lengkap dibandingkan dengan
RS tipe menengah dan low-nya yang tidak ada ADAS. Kita lihat sama-sama. Semua pengaturannya menggunakan head unit. Mulai dari, kita lihat, ADAS, Windows, Doors, Beam, sampai Others. Yang pertama dari ADAS, dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang bisa diatur dari kecepatan 30 km per jam. Settingannya sendiri, kalau di steering switch, itu ada sebelah kiri. Jadi kita bisa menyetel untuk jarak dengan kendaraan di depan. Jadi paling dekat itu adalah sekitar 4-6 detik dengan kendaraan di depan kita, dan jarak terjauhnya tidak terbatas. Sedangkan ini yang di atas ini adalah untuk TJA atau Traffic Jam Assistance, di mana dia akan mengerem secara otomatis ketika kendaraan kita sudah cukup dekat dengan kendaraan di depan. Berdasarkan informasi yang saya terima, sekitar 5 meter di belakang dari kendaraan depan. Sayangnya kita kali ini belum bisa test drive di jalan karena emang unit testnya belum tersedia, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa tes secara langsung ya untuk test drive-nya. Kemudian setelah Adaptive Cruise Control, dia juga sudah ada High Beam Assist yang akan meredup. Jadi lampu depan akan meredup ketika ada pengendara dari lawan arah yang cukup menyilaukan. Kemudian untuk predictive EBS-nya atau Emergency Braking System, dia sudah ada front atau forward collision warning dan auto emergency brake. Mudah-mudahan benar ya penangannya ya. Tapi intinya adalah ini untuk memberikan warning apabila kita sudah terlalu dekat dengan kendaraan di depan, dan yang AEB ini untuk pengereman otomatis ketika kita memang sudah hampir atau sudah beresiko menabrak ketika sistem membacanya. Dan sensitivitasnya juga bisa disetting di sini. Lalu dia sudah ada lane departure warning yang apabila kita di jalan tol misalkan dan kita hampir melanggar marka jalan, maka dia akan memberikan peringatan. Peringatannya sendiri bisa berupa visual, voice, atau steering vibration. Jadi setirnya akan bergetar ketika kita hampir melanggar marka jalan tersebut. Jadi cukup lengkap ya untuk ADAS-nya di sini ya. Untuk Windows-nya sendiri, dia sudah bisa membuka dan menutup jendela menggunakan remote, yang jendelanya sendiri akan otomatis menutup ketika kita mengunci pintu kendaraan. Ada apa lagi di sini? Doors sama ya untuk mengunci pintu. Kemudian, beam di sini atau lampu di sini dia akan mengedip ketika kita berpindah lajur secara mendadak atau tanpa menggunakan lampu sen. Jadi kita tidak menggunakan lampu sen, kita pindah jalur, maka dia akan secara otomatis menyalakan lampu sennya. Dan ini cukup menarik fitur ini. Oke, yang lain-lainnya saya rasa cukup standar ya di sini ya. Hanya saja di bagian bawah untuk others-nya saya membaca di sini ada wireless charging yang bisa kita gunakan apabila handphone Anda sudah mensupport untuk wireless charging. Kita lihat di sini apakah betul-betul bisa. Ya, bisa ya. Wireless charging board is connected. Untuk MID-nya kurang lebih masih sama seperti di tipe eksklusif sebelumnya. Hanya saja memang ada beberapa perubahan. Kita lihat ya, ini untuk tire pressure monitoring system tetap ada, tapi di menu lainnya di sini ada warning message, fatigue driving, display language sama, multimedia connection, phone, navigation connection. Nah ini karena dia sudah dilengkapi dengan ADAS, secara otomatis dia akan memperlihatkan apabila ada kendaraan atau objek bergerak di bagian depan, sehingga tadi dia akan membantu ADAS untuk bekerja lebih optimal. Di bagian kanan dia sudah dilengkapi dengan ini. Ini adalah tombol untuk lane departure warning system, sehingga apabila ditekan dia akan menjadi nonaktif, sedangkan pada defaultnya dia sudah aktif. Di sebelahnya sudah ada pengaturan untuk terang gelap atau terang redup dari MID atau instrument cluster. Ini adalah pengaturan ketinggian atau manual leveling untuk headlamp. Di sebelah kiri sini untuk pengaturan spion dan untuk melipat spionnya sendiri. Tidak lupa, seperti pada tipe Almas tipe eksklusif sebelumnya, dia juga dilengkapi dengan Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Atur suhu AC pada 16 derajat.
suhu di luar jangkauan, mengatur ke suhu minimum, yaitu 17 derajat. Ya, jadi dia memang tetap akan merespon seperti pada Wuling Almas tipe sebelumnya. Sehingga memang tidak ada yang dikurangi untuk tipe Almas RS ini. Dengan harga yang naik tidak terlalu jauh dibandingkan dengan Wuling Almas eksklusif 7-seater sebelumnya, saya rasa Wuling Almas tipe RS ini sangat worth it untuk dimiliki karena fiturnya semakin banyak, halo Wuling masih tersedia, eksterior sudah upgrade, dan ada serta IOV-nya. Sangat pantas untuk dimiliki, harga di bawah 400 juta, dan fitur yang berlimpah. Mudah-mudahan di review berikutnya kita bisa ada kesempatan untuk melakukan test drive secara keseluruhan dari Wuling Almas tipe RS ini. Saya Fikirana, terima kasih telah menonton review ini. Sampai jumpa di review berikutnya.